tidak pernah berkeliat-keliut, jawab si unta. Namun dia berbalik dan mendorong pantatnya masuk ke pintu. Dia menghela napas. Tidak masalah. Jangan sebentar. Aku akan. At last, the farmer see his sheep. It has fallen in the river. Ada di balik tumpukan jerami? Tidak juga. Apakah ada di balik pepohonan? Tidak. Kanat, mau latihan juga? Iya nih, udah mulai deh kayaknya. Yuk cepet. Yuk. Kayaknya udah mulai deh. Nah, sambil nungguin kami latihan, mari kita tonton dulu keseruannya. Selamat pagi. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKI Pengadilan Bogor. Apabila ada, mohon kesediaannya untuk dapat berdiri di tempat. Saudara yang berada di kanan dan kiri dapat menyambutnya. Selamat datang dan selamat bersekutu bersama kami. Kami menantikan saudara pada minggu-minggu mendatang. Jika saudara membutuhkan pelayanan atau informasi lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat di Konsistori. Kebaktian Perjamuan Kudus hari ini akan dilayani oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Penegasan Warta. Di tahun ini, pemuda kembali mengadakan retret dengan tema Grace Lawn. Retret akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2024 di Pondok Wisata Remaja Anugerah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia pemuda bisa mengajak putra dan putrinya untuk mengikuti retret Kanat, tersebut. mau latihan juga? Dan juga bagi saudara-saudari Udah mulai deh kayaknya. yang akan mengikuti retret bisa mendaftar dengan cara scan barcode yang tertera pada layar proyektor dan TV. Barcode juga tertera di poster retret pemuda yang ada di Mading Selasar Gereja. Pendaftaran akan ditutup pada 4 Agustus 2024. Adapun biaya kontribusi untuk retret ini sebesar Rp245.000. Sebagai informasi tambahan, biaya tersebut dapat dibayarkan dengan cara dicicil. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan biaya silakan menghubungi Saudari Monica dengan nomor WhatsApp di layar.
Demikianlah warta lisan yang kami sampaikan. Umat diberi kesempatan bersaat teduh sejenak. Umat diundang untuk berdiri. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat, ia berseru kepada langit di atas. Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit menceritakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Seluruh alam tak henti memuliakanmu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu, samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji riang bertekun Sang Khalik semesta. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milikmu. Beri kasih-Mu di hatiku, tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-lah. Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Tugas sebagai perutusan tidaklah selalu mudah dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Bagaimana dengan tugas perutusan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita? Apakah kita sudah menghidupinya dalam kesetiaan dan ketaatan serta dalam pengorbanan? Percayalah, jika itu semua kita lakukan dengan benar, maka tidak ada yang akan sia-sia. Sediakah diriku kepadamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku
Tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Setiakah diriku padamu, Tuhanku? Dan siapkah hatiku mengiringmu terus? Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Apakah yang seringkali membuat kita tidak setia dalam tugas perutusan kita? Mengapa kita tidak tekun dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan? Tindakan-tindakan apa yang membuat tugas perutusan kita menjadi tercela? Mari kita mengakui dan menyesali semua itu dalam doa kita. Tuhan Yesus, inilah doa dan pengakuan dosa kami. Ampunilah dan pulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesat, Oh bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Anugerah Allah dalam Kristus merengkuh, menyelamatkan, serta menghadirkan hidup yang baru bagi setiap kita. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4-5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau diampuni. Kristus engkau diampuni. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik bersuka dan
jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana kami telah menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini selama paruhan pertama tahun 2024. Memasuki paruhan kedua, pada minggu pertama ini Tuhan, kami bersyukur untuk kami bisa bersama-sama bersekutu, beribadah, dan kami kembali hendak mengingat dan melandaskan hidup kami pada kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca, dengar, dan renungkan. Tolong kami dalam hikmat Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, menjadikannya kekuatan, pegangan untuk kami menjalani hidup kami sehari-hari, serta mampukan kami Tuhan menjalani tahun ini sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan melayankan pemberitaan firman dalam segala keterbatasannya. Kami mohon Tuhan yang menguduskan, melayakkan dan memakai hamba-Mu memperkatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga segala sesuatunya seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan dan kami dapat menerimanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ.
Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati keadaan 4 tahun belakangan ini ketika pandemi COVID kita alami, maka memang terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak segi yang berubah, tapi saya mau menyoroti satu hal saja pada saat ini. Yang berubah adalah gaya belanja kita. Rasa-rasanya ya, sebagian besar dari kita sudah terpapar dengan budaya belanja online. Ya, karena belanja online itu kan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja gitu ya. Mau kita malam-malam yang nggak bisa tidur, yang punya mungkin insomnia ya, nggak bisa tidur ngapain? Buka toko online gitu ya. Lihat, ada yang seneng bisa langsung bayar gitu kan, langsung bayar, langsung klik ya, nggak perlu cari tokonya, nggak perlu susah-susah keluar rumah itu kan. Lalu kemudian barang datang. Nah, di dalam kalau kita ngomong soal belanja online Bapak Ibu Saudara, kalau saya mencermati ya di toko-toko online komentar-komentarnya gitu ya, maka komentar yang paling seru adalah selain ngomongin penjualnya adalah ngomongin soal jasa pengirimannya. Ya. Ada yang komentar, saya pesen sehari sampai, ini kok nggak nyampe-nyampe itu ya. Lalu atau kalau enggak ada yang komentar, wah luar biasa baru pesen malam pagi udah depan pintu. Wah nggak tahu deh itu nyampainya pakai apa gitu kan. Ya. Yang penting di dalam itu kalau saya lihat adalah jasa pengiriman barang itu menjadi krusial. Ya. Orang yang berminat, ya penjual yang punya barang kemudian harus punya ini nih salurannya. Ekspediturnya, ekspedisinya ini mesti yang terpercaya. Ya, beberapa kalau lihat di medsos ada yang komplain pakai salah satu ekspedisi kirim barang dengan harga ya mungkin jutaan rupiah, ternyata nggak sampai. Disebut di aplikasinya sudah diterima, ternyata barangnya nggak ada. Wah, langsung marah-marah. Yang penting adalah penyalur ini atau yang mengirimkan ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang kemudian mendapatkan kepercayaan dari si penjual, ya, penjual ini menitipkan barang ke dia supaya sampai dengan baik kepada si penerima. Nah, kalau bicara dari sisi pengirim ya, atau kita lihat kurir itu yang selalu bawa, kita lihat motor ya, dia barang itu kan nggak cuman kanan kiri, dia bisa bawa satu bal besar di motor. Saya pernah ngobrol sama kurir yang bawa barang saya ke rumah, sampai ya ada kurir yang memang udah hafal gitu ya, Bu barangnya saya lempar ya gitu ya, iya lempar aja kalau saya ketemu itu. Ini jalan yang keberapa? Ini jalan yang ketiga. Jadi dia pagi dia jalan ambil barang, dia keliling, balik lagi, keliling lagi. Ya gimana, bukan memang kerja. Dari sisi si pengirim juga nggak mudah. Dia bisa bekerja sampai malam, dia keliling-keliling, belum lagi kalau alamatnya susah, nggak ketemu, ya, atau yang COD marah-marah gitu ya, karena saya nggak merasa pesen barang ini gitu ya.
dan lain sebagainya. Jadi saya sempat ngobrol gitu, buat mereka juga nggak mudah. Tapi mereka punya spirit untuk menjaga kepercayaan. Barang dari penjual yang pastinya mau berapapun nilainya dianggap berharga, ya baik oleh penjual maupun pembeli harus sampai. Nah, ngapain pagi-pagi ini di paruhan kedua tahun 2024 kita ngomongin soal ekspedisi, gitu ya? Karena bacaan kita, ya, tema kita juga, ya, seorang pembawa pesan ini bicara soal bagaimana para murid itu, ya, kalau boleh diibaratkan adalah seperti ekspeditur itu, bahwa Tuhan punya hal yang berharga, hal yang pastinya akan berguna untuk kehidupan manusia. Hal ini harus disampaikan kepada manusia, umat manusia. Bagaimana caranya pesan Tuhan ini yang berharga dan berguna bagi manusia ini bisa sampai? Para murid adalah ekspediturnya. Para murid adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dengan segala kelemahan mereka, dengan segala keterbatasan mereka, mereka dipercaya membawa pesan ini yang berharga dan berguna ini kepada manusia yang mungkin belum pernah dengar, kepada manusia yang mungkin punya karakter, ya, yang unik, yang tidak gampang terima, tapi merekalah yang dipercaya oleh Tuhan sebagai pemilik anugerah itu untuk membagikannya. Di dalam ayat kita, bacaan Injil kita ayat 12 dan ayat 13, pesan yang harus dibawa atau hal yang berharga yang harus dibawa oleh para murid dan dibagikan dan disampaikan kepada manusia itu ada dua. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi hal berharga yang pertama yang dibawa oleh para murid dalam kehidupan mereka dan diteruskan kepada manusia adalah berita pertobatan. Berita yang menggugah setiap insan untuk menyadari keberadaan dirinya. Keberadaan dirinya yang telah menjadikan dirinya sebagai pusat segala sesuatu. Yang telah mengesampingkan, menomorssekiankan Allah sang pemilik kehidupan. Tentunya di dalam konteks pada saat itu orang-orang Yahudi, ya, para murid pada saat itu masih bekerja di antara orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya, dalam konteks orang-orang Yahudi sudah hafal betul, paham, ya, bahwa ada perintah Tuhan, ya, yang pertama diberikan di dalam hukum Taurat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hafal iya, paham iya, tapi jauh dari melakukannya. Ya. Mereka mengatakan, saya tidak menyembah berhala apapun, saya tidak menunjukkan pandangan saya pada ilah-ilah lain, betul, tetapi mereka menunjukkan pandangannya pada diri sendiri. Menganggap bahwa dengan ini Allah berkenan, dengan saya sebagai orang Yahudi, saya ini punya status lebih tinggi dari yang lain dan memandang rendah sesamanya dan seterusnya. Tanpa mereka sadari, mereka telah mengesampingkan Allah dari hidup mereka dan menggantinya dengan diri sendiri sebagai ilah. Yang kemudian diikuti, oh karena saya merasa dengan begini saya sudah saleh dan lain sebagainya. Para murid dipanggil dan diutus untuk membawa pesan. Hal yang berharga dari hidup umat manusia, dari hidup orang yang mengatakan percaya kepada Allah adalah pertobatan. Ada perubahan total dari sikap hidup mereka.
sehingga kemudian mereka memiliki di dalam kehidupannya satu sikap nyata dari hati, dari pikiran, bahwa Allah memang pusat kehidupan mereka. Kepada Allah lah yang beranugerah, kesitulah mereka harus menunjukkan segala sesuatunya. Pertobatan itu bukan sekedar perasaan menyesal yang sentimental. Ya, kadang kita suka kalau bilang itu, kalau kita menyadari kesalahan kita, lalu kita suka bilang, aduh nyesel banget. Lalu kemudian kita jadi mellow, ya. Kemudian kita jadi suka ke bawah, iya ya aku tuh ya, kenapa aku tuh kok membuat kesalahan yang seperti itu? Kenapa aku tuh kok, kalau boleh pakai kata kasar ya Bapak Ibu Saudara, aku tuh bodoh banget ya. Tuhan itu udah baik, kok aku yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kita menyesal, kita punya perasaan sentimental, mellow. Tapi itu bukan pertobatan. Kalau ternyata kita tidak berubah. Ya, perubahan itulah yang penting terjadi, dan itu yang Tuhan mau para murid itu bawa. Ya, para murid itu kemudian berikan kepada umat manusia, ini loh pertobatan yang Tuhan berkenan. Tapi itu baru hal yang pertama. Hal yang berharga yang harus dimiliki kehidupan umat manusia, punya pertobatan. Karena anugerah Tuhan. Dan hal yang kedua dikatakan di ayat yang ke-13, ketika para murid hadir di tengah orang banyak, apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mau bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Mau bicara bahwa ketika murid-murid hadir, dipercaya Tuhan, maka pesan yang mereka bawa adalah bahwa dalam hidup manusia senantiasa berlaku kemurahan Tuhan. Ada karya kasih Tuhan yang berlaku atas mereka. Karya kasih Tuhan yang bisa terjadi melalui berbagai macam cara dan melalui berbagai macam pihak. Para murid ketika mereka diutus berdua-dua, orang-orang tidak mengenal mereka sebagai seorang tokoh masyarakat, seperti layaknya rabi-rabi atau guru-guru pada masa itu. Karena kan diutusnya berdua-dua nih, cuma dua-dua. Kalau rabi pada masa itu, oh ya seperti Yesus ya, maksudnya gambarannya ada gurunya, lalu ada murid-murid yang mengikuti. Pada waktu murid-murid itu diutus, mereka berdua. Bukan siapa-siapa. Ya. Mereka bukan orang yang secara status. Kalau orang Yahudi bisa kelihatan statusnya ya. Secara status melalui tampilan adalah orang yang kemudian, oh mesti dilihat nih, mesti didengar nih. Mereka orang biasa. Tetapi bahwa pesan Tuhan yang dibawa oleh para murid melalui orang-orang biasa sekalipun, kemurahan Tuhan itu bisa terjadi. Melalui hal-hal yang sederhana, kemurahan Tuhan itu bisa dirasakan. Apa yang terjadi dalam kemurahan Tuhan kalau dikatakan di sini ya, setan-setan diusir, orang sakit sembuh dan lain sebagainya, ada perubahan kehidupan. Jadi pesan yang pertama adalah perubahan sikap mulai dari hati, pikiran, pertobatan. Lalu yang kedua adalah perubahan hidup. Ada pembebasan dari ikatan-ikatan yang membelenggu. Ketika orang diikat oleh setan, diikat oleh hal-hal yang jahat dan tidak berkenan, maka para murid hadir dari hidup mereka yang biasa. Melalui mereka kuasa Tuhan bekerja untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang dari ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membebaskan orang dari ikatan sakit yang kemudian membuat orang-orang ini jauh dari Tuhan. Jadi yang dibebaskan adalah hal yang jauh dari Tuhan. Karena kita bisa melihat contoh misalkan Paulus, dia minta disembuhin, dia nggak sembuh. Ya, supaya dia dibebaskan, Tuhan bilang cukup gitu ya. Nah, ini pesan yang harus dibawa oleh para murid.
Dalam kesederhanaan mereka, dalam keterbatasan mereka, murid-murid kalau kita lihat sampai Yesus bangkit saja, mereka belum paham betul sebetulnya Yesus ini maunya apa. Ya mereka sudah dengar, mereka belum paham betul. Tapi kita bisa lihat bahwa di dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus mengutus mereka. Yesus menyuruh mereka praktek, latihan dalam segala ketidakmampuan mereka. Ketika mereka telah mendengarkan pengajaran Yesus, ketika mereka telah mengalami kuasa Yesus, menyembuhkan, mengusir setan, menaklukkan angin badai, mereka sudah mengalami, walaupun belum mengerti betul, terbuka mata dan pikiran mereka, tapi Yesus sudah memakai dan mengutus mereka. Dan yang intinya dikatakan di dalam bacaan kita, ya, di ayat yang ke-7, Ia memberi mereka kuasa. Ada kuasa Allah yang berlaku di dalam murid-murid yang terbatas. Dan satu hal lagi yang memperlengkapi mereka ketika murid-murid ini diutus adalah pengalaman perjalanan pelayanan Yesus itu sendiri. Di bagian perikop kita yang pertama ayat 1 sampai ayat 6a. Itu satu pengalaman yang terjadi yang boleh meneguhkan para murid. Pengalaman apa? Yesus aja, sang guru mereka yang punya segala kuasa itu, ketika sampai di tempat asalnya di Nazaret itu ditolak. Orang-orang tidak percaya pada mereka. Sebelum para murid diutus, para murid mengalami, melihat Yesus sendiri yang punya kuasa itu ditolak. Dan di situ mereka melihat bahwa di ayat yang kelima dikatakan Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Murid-murid melihat bahwa bukan pada pesannya yang kurang kuat, yaitu tadi pertobatan dan kemurahan Tuhan, ya. Bukan pada diri pembawa pesannya. Yesus kurang apa lagi sih? Yesus itu udah luar biasa kan, Dia yang punya kuasa. Tapi orang-orang di Nazaret tidak dapat mengalami mukjizat. Orang-orang di Nazaret tidak dapat mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan, yang mengubah hidup mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mau percaya, mereka menolak Tuhan. Satu pengalaman yang meneguhkan para murid bahwa yang penting buat mereka jalanin tugasnya. Orang yang menolak pasti aja ada. Yesus itu ditolak sama dikatakan di dalam bacaan kita di sini, ya. Tuhan Yesus berkata, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ditolak bukan oleh orang yang nggak kenal Dia, oleh orang yang betul-betul kenal oleh Yesus. Kan orang-orang ini bisa katakan, ya ini anak Maria, saudara-saudaranya si ini, udah disebutin semua. Ya, murid-murid mengalami itu. Yesus kuasanya itu tidak dapat dialami oleh orang-orang itu. Bukan salah Yesusnya, bukan karena kuasanya hilang, tapi karena orang-orang itu menolak untuk percaya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ya Yesus berjalan terus. Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia tidak berhenti hanya karena orang-orang menolak. Dan ini satu pengalaman yang menguatkan para murid sehingga ketika mereka disuruh oleh Tuhan, ya, mereka membawa pesan itu dengan fokus, lakukan dan jalani saja. Tuhan Yesus juga menegaskan dengan 4 pesan, ya. Jangan bawa apa-apa, lalu secara perlengkapan boleh pakai alas kaki, jangan pakai 2 baju. Kalau masuk di satu tempat diterima, tinggal di situ. Kalau nggak diterima, ya udah kebaskan pergi. Tuhan Yesus mau bilang bahwa ketika murid-murid melakukan, menerima kepercayaan Tuhan dan mengerjakannya, maka intinya adalah jalan, lakukan,
Tidak terpengaruh oleh situasi, orang terima, orang gak terima, jalani saja. Nyatakan pesan itu, nyatakan pertobatan itu, nyatakan kemurahan Allah itu. Dan fokusnya adalah bahwa ketika datang, para murid punya spirit, saya mau memberi. Kehadiran saya adalah untuk memberi, bukan untuk menerima sesuatu. Saya mau memberi, saya mau membagikan kasih Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan. Saya mau membagikan Tuhan yang punya kuasa mengubahkan kehidupan. Fokus memberi dan memberi. Nggak usah gentar kalau orang menolak. Nggak usah takut kalau orang kemudian mencibir. Jalan saja terus. Bapak Ibu Saudara, pesan ini juga bergema bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Kita adalah juga orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk membawa dan menyampaikan pesan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang bersama dengan kita. Mulai dari keluarga kita. Walaupun tadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan, bisa ditolak, bisa. Papa nih cuman bisa ngomong doang, gitu ya. Makanya mesti apa? Mesti kita juga seperti murid, berlaku seperti murid, belajar dan terus belajar bagaimana pesan Tuhan itu pertama-tama nempel dan berlaku pada diri kita. Pertobatan kita, perubahan kita, bagaimana kita menunjukkan bahwa hidup kita ini dalam segala kesulitan pada masa sekarang, hidup kita boleh berlangsung karena kemurahan Tuhan. Kita tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan duniawi, oleh pandangan-pandangan terhadap status sosial, ya, oleh pengakuan orang, oleh pujian dari orang lain atas hidup kita. Kita bebaskan itu dan biarlah kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita. Biarlah dari kita bawa pesan itu kepada tetangga-tetangga kita, kepada rekan kerja kita, kepada relasi kita. Kita beritakan bahwa dalam Kristus ada kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Sama seperti para murid, kita juga punya keterbatasan. Mungkin kita dibatasi oleh kondisi tubuh kita yang tidak prima. Mungkin kita dibatasi oleh pengetahuan kita. Mungkin kita dibatasi oleh situasi-situasi hal lainnya. Para murid juga terbatas, toh Tuhan tetap pakai. Tuhan tetap beri kuasa atas mereka. Kalau kita mengatakan, saya belum ngerti betul soal firman. Kalau yang udah ngerti mah pendeta, biar pendeta aja yang lakuin. Ternyata di sini yang diutus tuh murid-murid kok Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Itu adalah bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketidakmengertian, ketidakpahaman kita. Sama kok kayak para murid, mereka juga belum paham betul tentang Yesus, maksud dan pekerjaannya. Tapi ternyata Tuhan tetap utus mereka. Dan mereka diutus berdua-dua, artinya tidak pernah sendirian. Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara dan saya mengerjakan kehidupan ini. Menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan ini. Kita gak sendirian. Kita ditempatkan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Di rumah kita ditempatkan bersama dengan pasangan kita. Kita ditempatkan dengan orang tua kita, dengan anak kita. Bersama mereka lah. Kita seharusnya bersatu untuk mengerjakan tugas ini. Sehingga pesan Tuhan ini, hal-hal yang berharga dari Tuhan ini bisa sampai kepada orang-orang yang mungkin belum dengar, belum kenal, belum bisa terima. Biarlah pesan ini terus bergema dalam hidup mereka. Jangan patah semangat ketika mereka menolak. Jangan undur ketika mereka mencibir. Jalani saja hidup saudara. Hidup saudara adalah kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan, yang membawa pesan Tuhan dimanapun saudara berada. Kuasa Tuhan memampukan kita. Amin.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan kita pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami hendak berdoa untuk para ilmuwan, pemerintah negara-negara untuk dapat bekerja sama, menyingkirkan kepentingan-kepentingan sektoral untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab. Tolong Tuhan sehingga berkat Tuhan berupa sumber daya alam ini sungguh dapat dirasakan oleh seluruh manusia di bumi, bukan untuk kelompok tertentu saja. Kami mau berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan tolong pemerintah negara-negara untuk juga bisa memakai hidup mereka mengusahakan perdamaian dimanapun mereka berada, baik di tengah-tengah negara konflik maupun menolong mereka yang sedang berkonflik untuk dapat menyelesaikan konflik antar negara. Kami berdoa untuk seluruh anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di seluruh penjuru dunia. Biarlah Tuhan pakai kehidupan mereka secara maksimal sehingga dapat menjadi garam dan terang dunia. Mereka dapat mempersaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang secara terbuka saat ini menyatakan diri untuk tidak mau beragama, menyatakan diri hanya cukup sebagai orang baik saja, tetapi tidak mau meyakini ada kuasa Tuhan yang menopang, menolong, dan mengubahkan hidup mereka. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintahan dan bangsa Indonesia. Kami mengingat untuk masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang juga mempersiapkan HUT Republik Indonesia bulan Agustus mendatang yang rencananya akan dilangsungkan di IKN. Tuhan, kami serahkan segala persiapan dan rencana ini di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik nanti, yang saat ini sedang mempersiapkan strategi pemerintahan. Tuhan tolong supaya strategi-strategi mereka adalah strategi yang mensejahterakan seluruh rakyat. Kami mau berdoa untuk GKI Pengadilan Tuhan. Kami mengingat majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat. Kami mohon Tuhan menambahkan hikmat sehingga mampu mengelola berbagai kegiatan pelayanan yang ada. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan di dalam pemulihan. Kami mengingat untuk Bapak Sumantoro, Ibu Lita Andanasari, Ibu Endang Sri Utami, Bapak Wasisto Darmo Yuwono, Bapak Yudi Cahyadi, Bapak Siendi Siaputra, Bapak Lenson Sianturi, Ibu Adi Astuti, dan yang dalam pemulihan Ibu Duma Panjaitan dan Ibu Christine Bambang. Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka. Tuhan yang berkarya di dalam kondisi kesehatan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk dapat menjalani hari demi hari di dalam segala kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan hadir-Mu senantiasa memberikan semangat bagi saudara-saudari kami ini. Berkati keluarga yang menjaga dan merawat, Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesabaran, sukacita di dalam mendampingi keluarga mereka yang sedang sakit. Kami juga mau berdoa Tuhan mencukupkan
segala kebutuhan untuk pengobatan mereka. Peliharakan mereka dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Asri Retawati bersama dengan anak-anak yang saat ini tengah berduka atas berpulangnya suami, papa, Bapak Halasan Ria Parulian Simanjuntak. Tuhan kuatkan, hiburkan, teguhkan keluarga untuk dapat menjalani kehidupan mereka ke depan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami di dalam keluarga kami dapat saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa kami rasakan. Kami juga mau berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Tuhan kami serahkan semuanya di dalam kuasa Tuhan, pimpin kami sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh harapan kami, cita-cita kami, segala rancangan kami Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan rencana-Mu dan kami siap untuk mengerjakannya. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Ayat Alkitab yang menjadi dasar persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus, ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
umat diundang untuk berdiri. Aku serahkan hasil karyaku, harta tenaga serta waktu, dari tanganmu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menyatakan syukur atas kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Terimalah persembahan kami, kiranya dapat dipakai untuk terus menyatakan karya kasih-Mu bagi sesama dan semua yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Sampaikan pesan anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dia mengutus kita untuk membawa terangnya bagi dunia yang gelap. Sehingga meskipun ada pergumulan, ada hinaan, bahkan duka yang kita alami, mari kita melayani dengan sepenuh, dengan senang, kita melayani dan memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Melangkahlah senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.